Hai, ketemu lagi bersama dengan aku, Eka Dalanta. Dan di ulasan kali ini aku akan membahas sebuah buku yang mengandung bawang. Kenapa mengandung bawang? Karena membaca buku ini membuat kita merasakan sebuah haru. Kita merasakan kesedihan yang disampaikan di dalam buku ini. Kita juga ikut larut dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokohnya. Buku apa yang akan aku ulas kali ini? Buku yang aku ulas berjudul Nobody's Boy. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi Sebatang Kara, karya Hector Malot. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gramedia dan siapa aja orang-orang yang terlibat di dalam proses penerbitan buku ini? Aku bacain ya. Buku ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia ya oleh Gramedia pada tahun 2010. Jadi sudah cukup lama. Diterjemahkan oleh Tanti Lesmana. Kemudian desain dan ilustrasi cover oleh Satya Utamajadi. Buku ini berkisah tentang seorang anak bernama Remy. Jadi dikisahkan Remy itu sejak kecil sudah terpisah dari orang tua kandungnya karena Remy diculik. Nah, waktu Remy diculik itu, Remy ditemukan oleh seorang tukang batu bernama Pak Berberin. Dan oleh Pak Berberin kemudian Remy itu dibesarkan, diasuh oleh Ibu Berberin, istri Pak Berberin. Remy udah dianggap seperti anak sendiri. Tapi sekali waktu ketika Remy masih berumur sekitar 10 tahun, Pak Berberin itu mengalami sebuah masalah sehingga dia mengalami kebangkrutan. Dia harus menjual banyak asetnya gitu, dan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga Pak Berberin ingin menyerahkan Remy kepada panti asuhan karena bagaimanapun Remy bukan anak kandungnya, hanyalah anak angkat. Dan Pak Berberin yang dalam sebuah kondisi mengalami kesulitan perekonomian sehingga dia juga secara emosi tidak stabil, ingin benar-benar melepaskan tanggung jawab terhadap Remy. Remy yang baru tahu bahwa dia ternyata anak angkat merasa sedih harus berpisah dengan Ibu Berberin yang dia sudah anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Jadi kesedihan Remy ini juga kita rasakan, bagaimana seorang anak kecil menyadari bahwa dia adalah anak angkat dan harus berpisah dengan seseorang yang ia anggap sebagai ibunya, orang yang memperlakukannya dengan baik sejak kecil. Nah, sekali waktu ketika Pak Berberin ingin menyerahkan Remy ke panti asuhan, dia bertemu dengan Signor Vitalis di sebuah kedai minuman. Dan ternyata Signor Vitalis itu menawarkan sebuah penawaran kepada Pak Berberin. Dia bisa membawa Remy, menjadikan Remy sebagai pekerjanya, bekerja untuk dia, dan memberikan imbalan uang kepada Pak Berberin. Jadi setelah itu Remy kemudian mengikuti Signor Vitalis yang adalah seorang musisi jalanan. Bersama dengan Signor Vitalis, Remy melakukan petualangan. Mereka berpindah-pindah kota, berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Mereka bermain musik, mereka melakukan pertunjukan-pertunjukan, dan mereka mengumpulkan uang dengan menghibur orang-orang lain. Kisah petualangan Remy bersama dengan Signor Vitalis inilah yang sepanjang cerita kita ikuti, kita lihat. Kemudian kita melihat bagaimana Remy bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Kemudian dia ternyata belajar banyak lewat perjalanannya mengembara bersama dengan Signor Vitalis, dan juga bersama dengan beberapa hewan yang diasuh oleh Signor Vitalis untuk membantu mereka dalam beratraksi. Ada seekor monyet bernama Pretty Heart, kemudian ada 3 ekor anjing bernama Capi, Zerbino, dan Dulci. Jadi mereka bersama-sama dengan kepintaran masing-masing hewan tersebut melakukan atraksi-atraksi yang menghibur banyak orang. Tidak seperti penampilannya ya, bahwa Signor Vitalis itu ternyata bukan seorang seniman atau musisi jalanan biasa. Dia punya keunggulan, misalnya dia punya tata krama, dia punya sopan santun, dia juga teredukasi dengan baik, sehingga dalam perjalanan mengembara dengan Signor Vitalis, Remy belajar banyak hal. Misalnya Remy belajar menulis, Remy belajar membaca, kemudian Remy juga belajar memainkan beberapa alat musik.
Jadi dalam perjalanannya tersebut, Remy tumbuh menjadi seorang anak yang punya bekal untuk menjalani kehidupannya. Nah, ternyata perjalanan Remy bersama Signor Vitalis itu diwarnai dengan banyak peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang mengharukan, dan termasuk juga peristiwa yang bikin kita sedih. Misalnya ketika mereka harus terjebak di badai salju, dan kemudian mereka terjebak di sebuah pondok, mereka tidak bisa melakukan apapun. Lalu bagaimana mereka harus berhadapan dengan serigala yang menyerang hewan-hewan mereka, hingga bagaimana Remy kemudian harus merasakan kesedihan ketika Signor Vitalis itu sakit parah gitu. Signor Vitalis juga sempat dipenjara untuk membela Remy. Jadi bagaimana hubungan Remy dengan Signor Vitalis yang awalnya hanyalah seorang majikan dan pekerja itu berubah menjadi sebuah hubungan seperti seorang ayah dan anak. Itu yang membuat kita sebagai pembaca merasakan keharuan-keharuan tersebut. Ternyata perjalanan seorang Remy untuk kemudian menemukan ibu kandungnya itu tidak mudah gitu. Jadi proses perjalanannya itu yang membuat kita sebagai pembaca juga selain menikmati perjalanannya juga merasakan empati, kesedihan dari seorang anak. Karena hampir beberapa kali ya Remy hampir bertemu dengan ibu kandungnya, tapi peristiwa itu tidak berlangsung dengan mulus. Remy harus menghadapi banyak peristiwa dulu sampai kemudian dia harus sampai kemudian dia berhasil bertemu dengan ibu kandungnya. Dia harus menjalani kehidupan yang keras di kota Paris, kemudian dia juga harus berkelana sampai ke Inggris dan bertemu dengan keluarga palsu. Lalu kemudian dia juga bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang terus-menerus membantunya. Nah, keseluruhan cerita itulah yang membuat Nobody's Boy ini menjadi sebuah cerita yang menghangatkan hati, cerita yang ketika kita membacanya itu kita mendapatkan sebuah pesan bagaimana kekuatan dan perjuangan seseorang, bagaimana keinginan dan kekuatan hati itu bisa mendorong seseorang mencapai tujuannya. Novel ini walaupun tebal, kita nggak akan ngerasa bosan membacanya karena selain ceritanya yang membuat kita merasa dekat dengan Remy, ceritanya yang membuat kita merasa berempati kepadanya, cara penuturannya itu juga cukup menyenangkan. Walaupun kalau misalnya ditanya apa yang aku kurang suka dari novel ini, aku ngerasa bahwa Remy itu nasibnya tidak habis-habis di Rudung Kemalangan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang seorang penulis bisa menghasilkan sebuah karya yang akan membekas di hati pembacanya ketika karakter utamanya itu mengalami penderitaan habis-habisan gitu ya. Dan di sini si penulis benar-benar membuat karakter utamanya itu habis-habisan menderita gitu. Remy nggak habis-habisnya mengalami kesedihan-kesedihan. Diculik lah, berpisah dengan orang tua angkatnya, kemudian terpaksa menjadi pengamen jalanan, kehilangan orang-orang yang dia sayangi, kemudian bertemu orang jahat, bertemu orang baik yang menolong dia mengalami kemalangan, kemudian dia mengalami berbagai kesedihan-kesedihan lainnya. Dan itu yang membuatku sebagai pembaca ngerasa, wah Remy kenapa nasibnya begini sekali gitu. Walaupun seperti yang sudah kita duga, cerita ini akan berakhir dengan happy ending. Novel ini adalah salah satu karya klasik, ini karya klasik dari Prancis yang aku rekomendasikan untuk kalian para pembaca. Apalagi buat kalian yang suka dengan cerita-cerita yang menghangatkan hati, cerita-cerita yang membuat kita merasakan keindahan sebuah persahabatan, sebuah persaudaraan. Buku ini aku rekomendasikan untuk kalian. Sekian ulasanku kali ini untuk buku berjudul Nobody's Boy karya Hector Malo. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan ulasan ini. Dan seperti biasa, aku tetap mengingatkan kawan-kawan semuanya untuk membeli dan membaca buku yang orisinal. Kalau kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Dadah!